Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya mau nyetek bahan bonsai sancang. Jadi sancang ini untuk budidayanya bisa lewat cangkok, bisa stek, bisa stek pucuk, stek batang seperti ini. Kemudian stek akar juga bisa, jadi akarnya dipotong, ditancap juga bisa. Nah, untuk stek batang seperti ini, tips dari saya, kebiasaan saya adalah pilih yang ruasnya pendek, terutama kalau pengen bikin yang mame, yang kecil, yang small, itu pilih ruasnya, jarak antar tunas ini yang pendek, karena apalagi untuk mame, ketika ruasnya rapat juga nanti percabangannya juga bisa lebih rapat dan jaraknya nggak terlalu jauh. Apalagi kalau misalnya untuk mame, kalau jarak antar cabangnya terlalu jauh juga kelihatan kurang bagus. Jadi pilih yang ruasnya atau titik tunasnya dari antar titik tunas itu yang rapat. Kemudian kalau bisa ya ada gerak dasarnya, misalnya udah melengkung atau udah bengkok, itu lebih menarik nanti untuk gerak dasarnya. Nah, untuk batangnya sendiri, saran saya pilih yang udah tua. Ciri-cirinya biasanya warnanya agak coklat, warnanya kecoklatan ya untuk batangnya. Walaupun yang misalnya seperti tunas itu masih hijau juga bisa, nggak terlalu masalah. Misalnya untuk stek pucuk. Kalau untuk yang stek batang seperti ini, saran saya pilih yang udah tua. Sedangkan untuk tingginya atau panjang steknya nggak terlalu masalah, tergantung tujuannya mau bikin ukuran apa. Misalnya mau bikin mame ya mungkin ini sekitar 10 cm sampai 15 cm panjang batang yang di stek, jadi dipotong ukuran sekitar 10 cm. Saya pernah nyoba juga sekitar 30 cm saya tancap juga mau untuk sanjang, relatif lebih mudah hidup juga ketika stek, jadi persentase hidupnya juga bagus. Makanya saya agak jarang nyangkok daripada stek, jadi lebih sering nyetek daripada nyangkok karena persentase untuk steknya juga bagus. Bahan stekannya kalau misalnya ada daun sebaiknya dipangkas daunnya, dibuang semua ya. Kemudian untuk media tanamnya yang ini saya pakai pasir sama sekam mentah, jadi pasir sama sekam mentah. Tujuannya supaya medianya poros dan basahnya relatif lebih lama. Jadi bisa juga pakai full pasir juga bisa, atau pasir dicampur tanah. Cenderung untuk sanjang ini nggak terlalu milih media, jadi relatif mudah tumbuh. Untuk cara steknya langsung ditancap ke media mungkin sekitar 2-3 cm, jadi ditancap ke dalam medianya, baru nanti sudah ditancap semua, baru kemudian terakhir disiram, kemudian diletakin di tempat teduh. Jadi sementara sampai nanti tumbuh tunas, dan menurut saya sampai tunasnya panjang dan kita yakin sudah berakar, baru dipindahin ke tempat yang terkena sinar matahari. Jadi ditancap-tancap aja. Kebetulan ini stekannya agak banyak, jadi saya campur aja dalam satu pot, nggak terlalu masalah. Nanti kalau udah tumbuh, udah ada akarnya, baru dipisah. Nah, biasanya yang sering gagal ketika nyetek, ini dari pengalaman
sering gagal nyetek itu pertama ketika misalnya baru tumbuh tunas itu biasanya udah saya geser atau saya pindah. Nah itu sebaik saran saya perlu dihindari, jadi jangan dipindah-pindah atau digeser-geser, karena walaupun misalnya tunasnya sekitar 1 cm atau sampai 2 cm, biasanya akarnya belum ada. Jadi sebaiknya jangan pernah digeser-geser atau dipindah sampai nanti benar-benar tunasnya mungkin sekitar 10 cm sampai 15 cm tunasnya. Biasanya udah yakin bahwa itu udah ada akarnya. Jadi kalau masih baru, tunasnya masih pendek, saran saya jangan digeser-geser atau jangan dipindah. Karena akarnya belum ada, jadi kita geser, biasanya dia bergerak. Nah itu biasanya nanti tunasnya jadi layu terus mati. Makanya biasanya saya kalau nyetek, kadang kalau nggak banyak seperti ini atau cuma 1 atau 2, biasanya saya tancap di pot-pot yang memang udah stabil, jarang saya pindah-pindah, memang ada pohonnya. Biasanya saya tumpangin, saya nyetek di bawahnya. Nanti ketika udah ada akarnya baru saya pindah. Biasanya untuk stek sancang 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu biasanya udah muncul tunas, tapi biasanya itu tunas tapi belum ada akarnya. Nah yang seperti ini biasanya mulai saya pindah mungkin di atas 1 bulan, mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan baru saya pindah ke pot sendiri atau pot masing-masing. Jadi agak lama sebenarnya, karena harus nunggu sampai benar-benar ada akarnya baru nanti dipindah ke pot yang pot permanen untuk masing-masing. Saya kira sampai di sini dulu untuk cara stek bahan bonsai sanjang. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di bagian komentar, dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Belajar Bonsai, jangan lupa subscribe atau berlangganan, klik tombol merah yang ada di bawah, dan klik like kalau teman-teman suka dengan video-video channel Belajar Bonsai. Bantu share juga ke akun sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.